Kenceng banget ya arusnya ya. Aduh, serem ya. Di bawah nih kenceng ya arusnya. Tuh, ini buaya kok putih ya warnanya? Putih, naganya juga putih. Kapalnya itu kecelakaan, itu kayaknya murni human error dan yang lain-lain. Tapi ketika orang pada berenang gitu, itu si ratu ini ngeliat ke atas gitu, wah, ayo gitu. Terus ke ikan-ikannya itu prajurit-prajuritnya itu it's all yours gitu. Kamu dengan prajurit-prajuritmu mengambil jiwa-jiwanya. Iya gitu. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral menguak hal misterius dengan cara khusus. Dan kita hari ini akan menguak Danau Toba misteri. Kebalik ya, misteri Danau Toba. Hoba gitu, kayak gitu ya. Horas maju ajwa. Bener gak sih? Bang, Bener, yang orang bener. Batak gimana bang? Horas, Pak. Horas pak. Lupa Lembang Dam. Oh iya. Jangan jadi Batak gadungan loh. Krisis identitas. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas Danau Toba, tapi balik lagi kita mau perkenalkan diri dulu. Di sini ada Bro Willy. Halo. Halo. Ada Jesselyn, ada Bang Adam, ada Aileen dan juga ada gue Bo di sini. Dan dari VIP Live Noise kita hari ini kita akan menguak Danau Toba. Kemarin kan kita udah tuh, kalau di Noise kayaknya kita ciri khasnya tuh yang lokal-lokal lah. Jadi intinya Danau Toba itu berada di Sumatera Utara ya kan, dan terletak di Danau Tobanya bang. Ya, sama, Bang. Bener, tapi Danau Toba sendiri memang udah menjadi kayak UNESCO lah, ya kan, yang seperti kalian tahu juga menjadi salah satu tempat yang memang sebagai global geopark ya, yang menjadi warisan dunia gitu guys ya, dari Danau Toba sendiri. Tapi di Danau Toba sendiri seperti biasa di Indonesia banyak sekali hal-hal yang memang dijadikan legenda-legenda, ya kan, kayak terbentuknya Danau Toba sendiri. Legenda Danau Toba ini kan ini singkatnya ya kan, ceritanya itu kan ada seorang cowok namanya Toba, dia ini masih single lah bahasanya gitu, kayak gua gitu kan, jombloan gitu. Nah ketemulah yang memang dia kayak ikan gitu ya kalau nggak salah ya kan, ya entah siluman atau apa gitu kan. Nah dia tuh kayak ketemu dari silumannya itu atau apa, akhirnya nikah lah gitulah. Dan nah, after that ya kan, intinya lahirlah seorang anak namanya Samosir. Nah, tiba-tiba Samosir lagi bandel-bandelnya banget dan lucu-lucunya mungkin. Nah, di situ si Toba itu tuh kayak ngatain gitu kan, ngatain si Samosir, dasar lo anak ikan. Nah, padahal itu menjadi sebuah pantangan yang harus dilakukan oleh si Toba sendiri gitu kan, kepada si ikan itulah ya kan. Lo gue udah kasih sayang-sayangan gitu kan, lu malah ngina gue gitu kan. Itu pantangannya lah termasuk, dan akhirnya murka lah. Tiba-tiba ada badai and romantic gitu kan, ada Krispatih. Oh nggak beda. Nah pokoknya itulah terbentuk asal muasalnya dari Danau Toba, dan Samosir di atasnya lagi kan, Pulau Samosir gitu ya. Tapi itu legenda aja, legenda. Tapi sebenarnya mau kita kuak di sini itu sebenarnya banyak banget ya. Kalau mau kita cari penguasanya misalkan gitu kan, siapa sih kita mau tanya-tanya, atau enggak mencari ikan mas raksasa yang katanya sih di situ ada yang mencapai 12 sampai 13 meter katanya panjangnya. Kilogram maksudnya? Meter. Panjang. Wow. Iya, ikan mas loh. Kita juga menguak itu nih guys, nanti guys kita cari ikan mas yang menjadi legenda. Karena di sana nggak boleh sembarangan juga sih kayak nangkep ikan. Nah, tapi ini dia nih, ada sekitar tahun 2018 ya kalau nggak salah ya. Itu tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun, ya kan? Yang dimana sebelum kejadian itu terjadi, para nelayan di situ menemukan ikan mas yang memang berukuran agak lumayan lah, 3 sampai 4 meter dengan tebalnya 2 meter yang muncul dan akhirnya diambil. Malah kayaknya di sate atau di bikin asam manis kayaknya enak kali ya. Pokoknya intinya ditangkap, dan itu kebesokannya tiba-tiba terjadilah
tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun yang dimana mengambil sebanyak 3 orang nyawa, tetapi 164 orang hilang. 164 orang hilang. Hilang tuh sampai sekarang belum ditemukan maksudnya. Iya dong, betul. Karena yang ditemukan itu hanya sekitar 21 orang. Tapi 3-nya itu meninggal. Gue tadi habis ngobrol-ngobrol sama Ko Acun juga, yang dimana memang orang sana juga gitu kan, sempat ke sana. Di Danau Toba itu secara geografis juga, dia itu tuh kayak danaunya itu tuh di bawahnya itu kayak ada sejenis kayak daun-daun rumput laut, tapi kayak ganggang ya. Ganggang laut gitu. Ganggang laut ya kan. Jadi bisa jadi orang-orang yang katanya berenang di sana terus ditarik, kan ada kejadian-kejadian kayak gitu terus tenggelam gitu kan, nggak ditemuin. Itu karena ya ganggangnya itu emang lebat-lebat di sana guys, gitu kan, lebat dan panjang-panjang yang dimana mereka panik, jadinya kan kelilit gitu loh. Jadi ya nggak bisa naik ke atas dong, kecuali memang dipotong. Ya kan, sedangkan orang tenggelam memang nyiapin pisau gitu kan, enggak gitu kan. Di situ juga mungkin karena bisa jadi hilang juga, di sana tuh kan banyak ikan ya, di sana kan ya banyak ikan. Jadi ketika memang mayat-mayatnya itu tuh nyangkut gitu, nah itu dimakan makanan sama ikan, karena kan dia bereproduksi lagi, bukan mengikis lah gitu kan jatuhnya, karena di dalam air kan. Nah kalau kayak gitu langsung aja kita mulai untuk deduksi awal dari Danau Toba sendiri. Oke, Danau Toba. Kalian kan udah aku kasih gambar-gambar nih kan, gambar-gambar foto aku ya kan pas lagi mandi di danau gitu kan kayak. Nggak, tapi di Danau Toba sendiri, apa yang lu rasain? Energinya dari apanya dari Danau Toba sendiri? Bentar ya, lihat dulu ya. Gue tadi sama Bang Adam di meja makan merasakan hal yang sama. Bukan di danaunya yang menarik untuk diteliti, tapi di daerah-daerah kontur tanahnya, bukit-bukit di sekitar Danau Tobanya. Itu menarik sekali, Bo, untuk diteliti. Energinya sangat memanggil untuk diteliti. Kenapa tuh? I don't know, kayaknya ada something di situ. Yang lu lihat itu lebih banyak jin di sana, apa demon atau apa? Di danaunya itu lu nggak nemu ikan mas? Kalau dari aroma supernaturalnya, gue ngerasa ini lebih dekat ke jin sih, kayaknya ya. Tapi kita kan belum ATI. Tapi kalau dari sekilas, baunya sih memang jin ini. Gue nggak bilang jin jahat loh, bisa aja memang ada kayak temen jin kita kan juga ada yang baik gitu. Jadi Zidan kan ngasih kita banyak foto tentang Danau Toba ya kan. Nah sedikit pun nggak boleh bilang sedikit pun sih, tapi airnya Danau Tobanya itu kayak kurang menarik untuk diteliti. Tapi yang batu gantung itu kayak entah kenapa manggil untuk seorang gua dan Adam supaya explore. Kita kayaknya sih perlu cek sih ATI. Tapi kenapa yang lu ngeliat di situ kenceng banget? Kenapa bro? Ada kecenderungan dan potensi presensi yang kurang positif, alias negatif. Kan Bang Adam radarnya rusak. Dia semua yang positif nggak kedetek sama Adam, yang negatif kedetek. Jadi ya gitu. Radar gue juga rusak. Jadi nih, kalau katanya The Client ya kan. Mitos batu gantung si cewek tidak mau dijodohkan, kemudian bundir mau lompat dari bukit ke Danau Toba katanya. Iya, ini ada nih. Oh. Lanjut ya. Tuh kan gue bahkan belum tahu loh. Gue mana tahu mitosnya kayak gitu. Lanjutin nih. Calon suaminya ini bodoh dan dari keluarga yang kaya. Pada zaman itu diwajibkan seorang gadis menikah dengan paribannya. Akhirnya gadis tersebut memutuskan untuk terjun dari tepi jurang dan melompat ke bawah bersama anjing kesayangannya yang selalu mengikuti kemana Seruni pergi. Nah, pada saat terjun, rambut gadis ini tersangkut di salah satu pepohonan yang tumbuh di tepi jurang. Tubuhnya saja yang tergantung di situ bersama anjingnya, hingga menjadi batu yang sekarang disebut dengan batu gantung. Jadi batu gantung itu perwujudan badannya ceritanya. Iya, I guess. Oke. Tapi itu hanya cerita turun-menurun aja lah. Tapi memang di sana kalau menurut radar kita memang mistisnya kuat guys. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke Danau Toba. Kita mau cari dulu nih. Sebenarnya di Danau Toba itu ada something apa sih? Apakah ada ikan mas besarnya tuh ada? Cari bang, nanti bang. Ya kan yang 5 sampai 12 sampai 13 meter ya kan. Dan bener nggak sih kayak di situ tuh yang KM Sinar Bangun itu tuh 164 hilang tuh katanya, malah ada gosipnya juga mereka ditahan di situ arwahnya. Toto aja bisa kita tolong saat ini juga gitu. Pada saat kesempatan kali ini maksudnya. Oke, so dari situ aja dulu kita langsung aja jalan. Bang Adam semuanya silakan prepare. Kita berdoa dulu deh sekalian ajak clients dan paranoid yang ikutan kita dilindungi oleh Tuhan. Silakan bro. Ada kok. Oke. Kita mulai dengan hati dan pikiran masing-masing. Ya Tuhan, kami DA akan mencoba meneliti ke Danau Toba.
Lindungilah kami dan lindungilah para noise dan the clients. Jauhilah kami dari kebohongan dan tunjukkan kami kebenaran. Amin. 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 So, silakan Bang. Dan fokus dah. Aku pegel ya. Aku pengaruh dari semua manipulasi dan kejahatan iblis terkutuk. Oke. Kok ada barriernya ya Dam ya? Iya, Kayak gue mau masuk nggak bisa. susah kan? Nggak bisa. Ini kalau kita main tabrak jebol kita goblok sih. Kayak nyari masalah. Nih, gue masih di udara nih. Sama. Gue juga kayak ada bubble bola tipis gitu kan Dam ya, transparan. Bow, confirm Bow. Ini mirip seperti kita nggak pernah publish sih. Waktu kita ke Saranjana pertama kali. Iya, ini ada penguasanya sih. Mirip. Ini definitely kayak Wakanda sih. Yang bubble yang itu loh, yang invisible bubble gitu. Iya, mirip. Kayak agak keras. Nggak boleh dijebol ini. Kita salah banget, nggak bijak kita ngejebol. Kalian di mana? Kita di mendarat dulu yuk. Aku udah di dekat airnya sih. Airnya agak Ini lumayan airnya udah dalam gini ya? nih. Kalau kartun kayak toy kayak bubble Agak dikit. dalam sih ini daerah yang aku injek. Seperti di awal kita mau kita kan di sini nganterin kamu dong ya. Enggak gitu. Oke. Enggak gitu. Yaudah silakan. Ya apa? Lu Airnya kemana agak sih? dalam Ke daratan. Gue sih di daratan, mau ngumpul nggak? Ya udah gue 4 lo deh. Gue lihat. Yaudah yuk. Gue nggak terlalu tinggi tapi ya pertengahan. Rumputnya kuning. Gue lihat. Lin, jangan jauh-jauh ke sini, kemari dek. Kalian Dek, di mana? kemari Aku dek. bingung. Mana di situ ada yang ngeliatin aku lagi? Tuh udah gak ketarik. Ya, terus Lin. Jesslyn mana? Di belakang Kadem. Oke. Oh, agak ngudara ya kalian. Iya. Iya. Dikit. Ini tinggi sih. Kalian lihat nggak sih bubble-nya gede banget? Gede. Like the whole danau itu adalah dilindungin Iya. bubble gitu loh. Iya. Setuju. Ini kayaknya gue nggak bilang ini negatif sih, tapi kayaknya sesuatu yang sakral, Bo. Gue berasa nggak berasa ini negatif, belum berasa ya, jangan sampai berasa. Tapi definitely sesuatu yang nggak boleh kita gegabah langsung main tok misi gitu, nggak boleh. Paket. Iya. Ini bahkan nggak ada astral yang nyamperin kita loh. Nggak ada. Gue bingung dong mau masuk ke danau gimana ya. Feelingku sih baunya bau jin sih ini. Udah gue duduk dulu. Kamu tadi kan udah masuk ke dalam. Udah kamu dulu aja sih. Hah? Udah ditarik ke sono lagi ke udara. Ini agak dingin aku malah sekarang. Di sini aku peluk Lin. Iya, dingin sih. Dingin. Iya. Kayak angin gitu loh. Kita di dasar loh. Di darat. Ngeliat Aileen gak sih? Aileen bisa ya? Akhirnya bisa. Iya. Ini sekarang aku di udara. Turun. Dingin. Din, turun Din. Ya udah. Mau turun Kamu kayak gimana? kunti, apa kayak gitu. Ya iya sih aku turun kayak kunti sih. Udah lah ya. Ini di mana ya? Wait. Gue ngintip. Ini gue yang halu apa ya? Coba. Ya udah gue ngomong aja Bo ya. Gue sedikit ngintip, gue nggak berani nembus bubble-nya, tapi kayak gue coba pakai energi gue terus X-ray kan. Kalau misalnya ini danau, di atasnya tuh kayak bahasa Inggrisnya hovering around. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Hovering tuh apa sih bahasa Indonesianya? Melayang kayak di atas ketinggian berapa ya? Nggak gede, paling cuma 5 atau 10 meter gitu. Ada kayak sebuah tempat tinggal Bo. Jadi kayak sebuah Kerajaan kah? Bukan. kayak sebuah kota langit, tapi bukan di langit, like kota di atas Danau Toba. Holy crap, ini gue ngeliat apa ya? Sama nggak? Kalian ngeliat itu juga nggak guys? Jangan dipok ya bubble ya, ngintip aja. Belum sih. Kalau misalnya Danau Toba tuh di permukaan berapa? 0 di atas permukaan laut ya, gue nggak mungkin 0 sih, tapi kotanya tuh kayak sekitar 5 meter di atasnya gitu loh. Hovering around, bahasa Indonesia itu kayak melayang ngambang 5 atau 10 meter di atasnya. Ini udah kayak kota jin sih. Iya, coba lihat deh, para noise ada yang bilang hal yang sama nggak, atau komentarnya gimana? Komentarnya kalau ada nih malah ngeliat naga silver. Gue belum ngeliat naga silver, tapi ini sih clearly kota jin sih ini. Kota jin. Tapi bisa floating gitu, canggih juga. Gimana bang? Lu ngeliat yang sama juga bang? Gue nggak ngerasain sesuatu yang bahaya sih di sini. Belum. Memang. Tapi
Kota jinnya itu Cuman lu lihat? dingin doang di sini. Dingin ya. Kota jinnya lu lihat bang tapi bang. Kota jinnya lu lihat? Lihat tapi belum tahu mau ngapain gitu. Tapi ada impresi itu ngambang nggak, Dam? Bukan di Ngambang. Iya, bukan di dalam danau ya kan? Bukan. Exactly. Di atas. Bener. Mau coba. Floating. Kalian kalau ngepok bukan ngepok ya, masuk kayak gitu nggak bisa nembus gitu? Nggak sopan, Bo, nggak Iya. sopan. Karena gue berasa banget kubu kanan tuh masih berkenan di sini. Salah kita kalau kita main tanpa izin. Soalnya aku nggak ngerasa mereka juga ngeganggu juga sih. Enggak. Atau jahatin kita gitu enggak. Dari tadi aja kayak nggak ada pergerakan dari mereka ya ke kita ya. Sebenarnya pas tadi aku turun, ada jin sih yang di dekat air. Terus dia kaget ngeliat aku. Kini kita panggil aja dengan sopan. Hah? Udah. Permisi. Anjir. Itu nggak sopan kan? Assalamualaikum. Iya sih pada Assalamualaikum. Nah, itu baru kelihatan. Iya, Paket. ada yang nengok sih. pada melihat ke sini ya. Sopan kan kita? Apa? Tuh pada ke bawah. Anjir tuh defense-nya gimana? Itu defense gimana? Iya. Kayak kalau di film kartun kayak merim gitu. Lu sih. Nih gua kasih gambaran ya, Bo ya. Bubble-nya itu tipis. Ketika ada yang bilang permisi, bubble-nya tuh kayak ada riak udara kayak goyang semua. Untung nggak pecah loh. Terus tiba-tiba kayak gua nggak tahu itu merim atau apa kayak cannon gitu loh, gitu. Wah ini peradabannya cukup tinggi sih. Lumayan. Gue halu kali ya. Gue ngeliat defense apa sih istilahnya? Defense Bahasa mechanism. Indonesianya sistem pertahanan. Nah, gue ngeliat. Ini Terus diarahin ke kita sih itu. jujur yang Elberry yang kita lihat beda sih sama ini sih. Beda. Ini udah floating, ada sistem pertahanan. Iya. Ini apa ini? Tapi ada yang datang nih. Ini kayak prajuritnya ya. Iya, prajurit. Jess, Lu silakan, ditabok Jess. kan? Kalian di mana ya? Apa Bang Adam ditabok? Kayak dipak gitu energinya kayak. Dia bisa diajak ngobrol sama Agak marah sih, gimana ya? Soalnya pas Adam bilang tadi permisi gitu, itu ngegoyangin seluruh bubble-nya. Apa kurang keras ya? Hah? Gua sign off ya. Horas bang. Jangan, Horas, bang. jangan. Horas gitu bang. Oh iya udah, ini mereka udah datang nih. Udah datang Ngobrol aja, kita. Jess. Mau ngobrol apa? Silakan Jess, Oke, tanyain Jess. yaudah. Nih, ini kayaknya agak punya wibawa nih. Mereka Yang bawa senjata gak sih? bapak-bapak ini. Iya, cowok semua sih memang. Halo, permisi. Kami manusia, kami kami sesama orang Indonesia juga. Kami kesini hanya ingin tunggu dulu. Kami kesini hanya ingin jalan-jalan. Jalan-jalan kok malam-malam. Terus dia nanya, ada perlu apa kalian kesini? Kak Willy dulu deh yang ngomong, Kak Willy mau ngomong apa? Gue nggak tahu ya kenapa gue denger salah satu penjaganya kok punya aksen Batak. Tidak perlu teriak-teriak begitu gitu. Iya, agak marah sih. Tapi aksennya Batak, bingung gue. Tahu nih teriak-teriak siapa kali? Lalu anjay. Kalian di mananya sih? Bentar. Lu kemana lagi, Ay? Ya aku di sini. Aileen ngeliatin rumput gitu. Enggak liatin rumput juga, ini aku di dekat batu-batu dekat air juga sih. Itu di mana? Iya dekat sebelah aku, belakang aku udah tebing nih. Ya Aku udah bingung. jawab si prajurit kita di sini ingin mencari tahu kebenaran tentang legenda di sini. Kami di sini hanya ingin memberitahu. Mencari Mencari tahu. Iya. Kami di sini hanya ingin mencari tahu mengenai legenda yang telah diceritakan kepada kaum manusia yang sudah bertahun-tahun lamanya. Si orang itu langsung kayak pakai gestur tangan, Iya. turn down the weapon katanya. Istilahnya kayak turunin sistem pertahanannya katanya. Terus pada turun lagi gitu. Dia juga ngebaca niat kita Iya, juga ini kan. ulah siapa sih tadi nih? Ulah orang yang sering pakai sarung tangan hitam nih. Sekarang pakai shawl hijau. Nah, Kalian sudah ada surat katanya. surat nikah kita belum. Kamu jangan ngomong gitu. Belum. Oh, kedengeran ya? Belum, maaf. Kami Kata dia gini, surat nikah, jangan bercanda kata dia gitu. Gawak emang yang ini Iya. nggak bisa dibecandain kabel. Dia militer soalnya. Gimana Kak Wil? Oke, baik. Mohon maaf, kami mungkin tidak sopan. Namaku Willy. Gerombolan kami namanya Detektif Astral. Kalau kalian masih tidak mau hormat, tidak sopan, kalian mendingan pergi dari sini. Kayak gitu. Ya. Iya ya, agak Batak ya logatnya ya. Oke. Salam kenal, salam hormat. Mohon maaf atas kelancangan kami. Namaku Willy dan gerombolan kami disebut Detektif Astral. Kami sebenarnya juga bukan musuh para jin. Kami memang bukan arwah, namun kami kenal beberapa teman sahabat kami jin. Memang tidak ada yang di Sumatera. Ada satu yang dikenal dengan
Gama. Kalau di Jawa kami mengenal Panglima Ruhna. Namun kami belum pernah. Ruhna. Iya. Namun kami belum pernah berpetualang. Terus udah ke gitu situ. orang ini kenal Ruhna gitu. Terus kayak bersujud mereka. Bangun. Kami bukan siapapun. Kami manusia. Bangunlah. Pangeran Ruhna katanya. Iya. Dari mana kalian mengenal Pangeran Ruhna? Dari adiknya yang bernama Rahma. Baiklah, beri jalan, kata dia gitu. Udah jaga attitude ya guys. Jaga attitude guys. Jaga attitude. Dia kasih jalan ya, Kasih jalan. kayak Awin, lu beruan, baris ayo. gitu. Jembatannya kayak Bifrost-nya Thor, anjir, keren banget. Ini wait, kakak pastiin penglihatan kita sama ya. Ini kita ke kota yang floating nggak? Iya, Ini bagi teman-teman yang udah ngelihat kita Thor. ke jembatan. Iya, Thor 1 kan ada jembatan tuh yang Bifrost kan, Bo. Persis. Gile, keren banget. Mereka canggih ya. Terus udah gitu dia nanya nih sama kita, mau kemana? Akan aku antar, katanya gitu. Kita terus terang bingung sih mau kemana juga. Kita cuma pengen tahu Kami ngikut beberapa arahan info. Iya, tuan saja. Mungkin kami ditempatkan ke tempat netral di mana kami bisa berbincang-bincang dengan siapapun yang bisa kami minta keterangan. Sama dia aja Iya. deh kayaknya. Sama Enak tuan sih. boleh. Iya. Silakan. Terus dia kayak tangannya kasih kita jalan gitu. Nama Oke. kotanya apa guys? Dengan kami memanggil tuan dengan sebutan apa? Bolehkah kami memanggil nama tuan? Apa? Panglima Heres namanya. Baik. Panglima Heres, ya panggil saja aku begitu. Nama kotanya apa ya? Wait. Di belakang gue ada Diman mau nge-hack sinyal. Sebentar ya Panglima. Oh enggak, dia langsung kayak kerahkan kayak tutup bubble-nya kayak gitu. Oke. Dia ngomong gitu. Masih tutup iya, perlindungannya kita gitu. udah di bubble loh. Iya. Berasa. Jadi kalau gue mau kasih gambaran ke para noise, kita udah literally ngambang di atas Danau Toba dan kita ngelihat kotanya. Tapi terus terang ya, kok aku ngerasa ini kota berkenan di kubu kanan ya. Banget. Oke. Itu Diman di luar masih kurang ajar sih. Biarin aja lah. Tapi iya, aku rasa ini disegel mungkin pakai doa kali ya. Wait, Panglima Heres itu makhluk apa sih yang berusaha menggrecokin kayak raksasa berbentuk setengah serigala gitu? Itu makhluk apa itu di luar the bubble? Iblis. Pantes. Oke. Mereka berusaha menggerogoti bubble. Tidak bisa. Itu karena- kan yang kalian bilang Iya. manusia bubble. Iya, bubble. Ini adalah perlindungan, pertahanan kota kami. Coba jelasin dong guys, nama kotanya apa mungkin? Kamu Jess, kamu yang paling kuat ini. Nama dari kota ini apa? Dia bilang memakai nama Samosir. Kota Samosir? Wow. Ada kota goib Samosir ya? Oke. Nah, mumpung Betul, aku nggak salah dengar kan? Soalnya dia ngomongnya, ya Panglima, kalau begitu boleh coba Kak Willy coba. Aku ngerasa sih nggak salah dengar. Benar katanya sama. iya. Kenapa? Baiklah, Panglima, kan ada legenda di Danau Toba ini yang katanya Samosir itu dulu adalah lelaki, anak dari orang yang bernama Toba. Apakah itu kejadian nyata atau bagaimana, Panglima? Oh my god. Gimana Jess? Kok dia bilang kejadian nyata ya? Hah? Jadian nyata. Oke, udahlah, kita ikutin insting kita aja. Kata dia, iya kamu gak salah dengar. Ini terjadi nyata katanya. Jadi dulu ada lelaki manusia bernama Toba. Tapi tidak yang seperti Cerita rakyat. terlalu berlebihan seperti cerita rakyat katanya. Oh, Ceritanya sebenarnya bagaimana, Panglima? Bentar guys, aku kok kayaknya nggak terlalu cocok ya di sini ya. kenapa? Nggak enak aja, pusing kepalanya. Iya, kamu energinya aduh gimana ya? Oh, karena semakin lama semakin kita di bubble ini, interaction kita dengan physical body, Iya. itu makin berkurang. Menurun gitu Kalau loh. kita terus-terusan, gila ini orang biasa ATI kesini bisa pingsan sih. Kekat gitu loh, ketika bubble diperkuat, energi roh kita yang berapa persen
ke physical body juga makin Betul. si Panglima bilang dari mana kamu tahu hal itu? Nggak tahu, kelihatan aja. Kayak gimana ya, ini tuh ruangan tuh bukan ruangan sih, bubble ini tuh kayak kedap gitu ya. Terus aku ngerasa roh aku sama Baiklah. badan aku tuh kayak sedikit terputus Ya udah, gitu diam. koneksinya. Panglima, bolehkah temanku malaikat maut putih yang menolong kami untuk tambahan energi? Aduh, aku disuruh pulang lagi sama Keris. Ya sudah. Ya udah, kakak minta Grim Reaper putih langsung antar kamu pulang ya. Ya Tuhan, atas kehendak Tuhan, bantulah Jaslyn. Silakan Kak Grim Reaper. Udah di sini cepet banget. Iya. Secepat itu, gile. Susah nih Panglima. Koneksinya agak keputus, sorry ya para noise the clients, karena ini adalah kota gaib kubu kanan yang ketika bubbles itu ditutup, kalau kita terus-terusan di sana kayak film Insidious bau, makin koneksi dengan fisikal lemah. Ya ini aku agak goyang sih terus terang. Sudah Jaslyn, tidak apa-apa, kata Gear Putih. Karena aku Di harus sini kamu pecah. harus minum air anget katanya. Oke, aku harus pecah konsentrasi banget soalnya. Bro, lanjutin yang cerita yang Oke. tadi kan. Kalau masih Panglima ada- Heres, ini pesan dari malaikat maut putih, tenang saja. Iblis itu tidak akan mengganggumu. Mari, aku tunjukkan, kata Grim Reaper putih. Boleh keluar dari bubble itu aja nggak? Sebentar. Iblisnya ditangani dulu. Sudah? Aku sudah membuangnya jauh-jauh, kata GR putih. Oke. Aku dari kacamata ketiga aja. Iya boleh, Panglima Heres. Dia nunduk ya gara-gara GR putih. Ya. Bang Adam tidur, Bang Adam. Enggak. Dan lu masih di situ kan? Ini aja kayak terlalu luas jadi bingung gue mau Makanya. ngapain. Bang, lu coba deskripsi lu kotanya kayak Iya gimana? lu deh, Dam. Aduh. Nah, silakan Bang. Lu lihat apa? Blank lagi. Aileen atau Bang Adam? Ini kayaknya aku berasa emang tempat militer sih. Tempat militer. Cuma Tapi sistem aku mau nanya pertahanan dong doang. sama gitu. panglimanya. Daerah sini sama yang di ujung sono yang bukit beda ya? Beda kubu ya? Beda. Beda. Aku berasa kayak bertolak belakang gitu loh. Kok iya begah ya gue di sini ya? Sama Iya, Jess. iya kan, nggak enak kan rasanya. Ya, cetakan kita satu soalnya. Hah, cetakannya satu tuh. Cetakan badan. Mendingan kita dari kacamata ketiga gak sih? Iya. Oke, coba tanyain yang penting-penting dulu deh. Yang penting kan memang kayak kota militer ya. Jadi tadi para noise di sini nanya, seperti apa sih kotanya, kayak gimana? Kayak kastil pertahanan gitu ya jatuhnya ya? Gue juga visionnya agak ngeblur nih karena agak goyang. Lah inilah resikonya ketika kita, bukan resiko sih, inilah ketika kita bersama-sama di kubu kanan tuh lebih, semua itu lebih kayak dibatasi. Kalau ke kubu kiri tuh kayak bius, enak banget gitu. Apa kubu kiri, kata panglimanya. Kubu kiri tuh kubu yang tidak bekerja dengan Tuhan. Gila, energi kita pelan-pelan kayak oksigennya tuh low ya, Dam ya. Iya. Kita makanya. keluar ya. Gue keluar ya. Gue ke pesisir. Lo keluar lagi. dulu ya, gue masih tahan. Aku juga udah keluar sih. Bro Will, coba nggak bisa ajak ngobrol di luar aja mereka? Jangan, bahaya buat merekanya. Iya. Panglima Heresnya. Ya udah coba tanya yang soal itu deh. Secara emang cerita aslinya gimana Danau Toba itu? Kalau menurut versi Dia ngasih mereka. gua air. Coba kamu minum air ini. Oke, ya Jangan Tuhan. sih. Feelingku jangan deh, jangan minum air. Nggak cocok kayaknya sama badan kita. Iya. Udah baru enak nih. Kayak udara segar. Tapi itu terserah kamu katanya. Ajak-ajak dong kadang. Ini aku masih di studio. Kita di pinggirnya, Jess. Oh iya. Baru dingin lagi nih. Tadi ngap banget sumpah. Iya, Iya. agak panas jadinya. Kayak bukan tempat gue gitu. Gak apa-apa, gua minum airnya. Bentar ya. Ya Tuhan. Panglima, boleh airnya untuk Baru bisa bernapas. energiku. Iya, tadi kayak bukan habitat gue gitu. Itu mungkin habitat danau bang, buaya nggak ada di sana. Lu nggak cocok. Kena mental. Wow. Kenapa? Langsung Panglima, seger. kenapa stafnya di belakang situ banyak perempuan semua? Wah bang ada. Hampir Bang. sebagian besar perempuan. Wah, lu nyesel bang, keluar bang. Hah? Apa gue harus nyesel daripada gue kena ini? Perempuan bang banyak bang. Entar dulu bang. Pokoknya dia bilang ini bagian administrasi dan sisi pertahanan. Kita jauh dari inti kota sih. Ini kita luar kotanya doang. Oh, oke. Jadi sebenarnya masih luas lagi ya. Kita bukan musuh mereka tuh iblis yang di luar tadi tuh, iblis homeless tadi tuh.
kayak genderuwo raksasa gitu. Bro Will, boleh balik lagi ke ceritanya si Panglima? Samosir ya? Oke. Bukan, Danau Toba. Jadi Panglima. menurut dia versi aslinya kayak gimana? Panglima, balik lagi ke cerita Samosir tadi. Bolehkah diberi keterangan lebih lanjut? Kayaknya ya, gara-gara Kawil mantan alien, jadi Kawil yang paling kuat dari situ deh. Enggak, Bo. Gue pun udah teng-tengan, tapi gue minum air tadi mendingan. Oke. Samosir. Kok Samosir, Danau Toba? Iya, iya kan ada Ya, kotanya ya. dinamainnya Samosir kan. Gue cuma ada dikasih vision sama dia. Samosir dulu kayaknya nangkap ikan. Itu nggak berkenan gitu loh. Kayak itu nggak berkenan. Kenapa? Beri aku saja vision, biar gampang. Oh, deng. Danau Toba ada penguasanya sendiri. Kota Samosir yang floating ada penguasanya sendiri. Oh, beda. Two different apa sih? Ya gitu Teritori. lah. Teritorial. Kami tidak ikut campur dengan yang danau gitu. Wah, Kayaknya berarti mereka nggak kita get salah. along, Iya, mereka nggak ada hubungannya sama Danau Toba, Bo. Beneran. Yang di danau itu banyak yang lain-lain. Tanyain, yang teritori selanjutnya itu negatif atau positif? Yang mana? Danau Toba. Agak kampung Dan negatif. sih. Dia bilang agak negatif. Feelingku Saya juga tidak negatif. menyarankan kamu ke daerah sono. Agak kampung sih. Beberapa kamu akan berhubungan dengan buaya katanya. Nggak, bukan buaya apa? Kayaknya buaya gaib deh. Bang Adam di sana hebat tuh nanti. Bisa berenang. Buaya nggak nunjuk buaya sih bang. Bang, buaya sama buaya saling berteman, Bang. Tapi Gue nggak- udah mulai agak drain juga sih. Nanti bentar lagi gila ini ATI terdrain loh. Iya, drain banget. Ya udah saya bayar aja sama dia. Udah cabut. Capek di sini Baiklah, panas. Panglima Harris. Kalian Aku juga- rasa aku juga sudah tidak kuat lagi. You guys, aku sama Kak Adam di Gua nunggu. Sampai bertemu Iya, lagi, iya, dia bilang kalian- sampaikan salamku pada Panglima Ruhna. Baik, kalau kami bertemu. Aku ngeliat sih kalian lagi Selamat jalan. Kalian lagi di pinggir danaunya ya, lagi Iya. santai ngeliatin ke arah danau. Iya, Oke. Aku nggak kasih ada tahu. nggak ada cigarette sih di sini. cigarette. Cigarette. Nah, ini udah. Gue boleh minum dulu nggak? Boleh. Oke. Oke. Nah, tandanya, Bang, sekarang giliran lo, Bang, untuk ke danaunya. Silahkan. Lo kan suka yang negatif-negatif, sekarang nggak apa-apa, nggak sopan. Tadi ke danau kan? Ke teritorinya, itu kan kita ke kota Samosirnya tuh sebenarnya kota gaib Samosir, ya kan? Nah, kita sekarang mau ke teritori yang negatifnya tuh. Gue pengen cari tahu juga tuh si ikan mas aslinya tuh ada nggak sih yang jadi legenda itu tuh, yang katanya 12 sampai 13 meter plus tentang KM Sinar Bangun itu. Kita cari tahu dulu ya. Jujur ya, Bu. Ini saatnya even DA pun nggak boleh sombong dan low profile dan merendahkan diri sih. Tentu Willy. Dari sekian banyak, kenapa Keres? Siapa bilang boleh sombong? Iya. Dari sekian banyak destinasi ATI ya, Bo. Ini bukan yang paling serem, tetapi ini yang kita tuh dipaksa kayak lu tuh bukan apa-apa. Karena ini kubu kanan, Bo. Berasa gue ngedrain gila. Kalau kita wisata ke kubu kiri tuh nggak ngedrain. Kata Keris, ketika kalian bekerja di kubu Tuhan, sebaiknya turunkan ego kalian. Nah, siapa ini ya? Tepok lagi aja, Bang. Nggak ada Google Maps sih dia nih. Google Map goib gitu mungkin ada. Tidak apa-apa Willy, kamu akan segera membaik, kata Keris. Pindah ke lubang tadi ya. Lubang tadi ini apa ya? Gua ya, gua apa lubang? Ini lubang apa sih? Oh, Energi gue masih 80%. Bentar ya. sama. Namanya Dan. Tidak enak. Sorry ya, kok gua ini Suasananya. Ada kelelawar nggak sih, Dam? dari energi. Iya, ada kelawar. Ke kelawar gede. Ini Oke. kayaknya nggak sembarangan ini petapa. Tapi butuh informasi. Bagaimana lagi? Maksudnya nggak sembarangan petapa tuh gimana, Bang? Negatif, tapi gua harap bisa diajak ngobrol nih. Kita mau masuk Oke. ke dalam. Udah pada di gua ya guys? Iya. Ini aku masih di studio. Oke, ya udah. Wait, sorry intermezzo. Berarti kota Samosir gaib tadi itu adalah wisata ATI kita astral langit pertama kan? Bener nggak?
sepanjang DA terbentuk. Sebenarnya aku berasa itu kalau di tanahnya mereka ya kayaknya agak dataran tinggi sih. Cuman kelihatannya dari kita yang pulau, maksudnya dataran manusia yang tempat tinggal kita jadi kayak ngambang gitu loh. Itu emang ngambang. Itu emang ngambang. Bukan dataran mereka emang tinggi banget, tapi Iya, ngambang, agak tinggi. bukan literally di ground, Iya, nggak nempel. Mereka nggak nempel. Berarti technically DA ya, Bo. Itu tadi wisata ke tempat yang istilahnya astral langit pertama tuh. Pertama DA. Nice. Oke, lanjut. Silakan, Bang. Aduh, itu kelelawar ya? Iya. Ada ular segala. Gak enak, aduh. Kok gelap? Di dalamnya Oh, itu tuh pertapanya kok kumuh banget ya. Iya. Rambutnya panjang, kumuh, bawa tongkat jelek sih, maaf sih. Rambutnya kayak ijuk, Bo. Ijuk aja lebih Mas bagus. Ul mau ngomong Pak Jesli? Enggak, makasih deh. Enggak deh, thank you. Bang Adam. Bang Adam Kita Eli. diludahin, guys. Go ahead. Iya, kakek ya dia. gitu ya. Kita diludahin. Kakek ya dia. Kakek sosoknya. Soalnya tadi dia agak sedikit bersuara, terus kayak suaranya serak. Dia nih asli atau astral sih? Astral sih. Jin. Jin. Dia kenapa ngeludahin ya tadi ya? Emang aneh maksudnya, kayak aneh ya. Tapi butuh informasi ya. Gimana Tapi lagi? kalau dia ODGJ nggak bisa, Dam. Coba kita tester dulu ya. Kayaknya Tester. dia agak bangsat sih, agak nyebelin. Dia sebenarnya kurang suka sih kita ke situ sih, guys. Ya udah tanyain aja langsung, Bang. Oke, jadi gini ya, kayak om, dibilang om tapi kayak kakek. Iya, menurut aku Lebih ke kakek, iya sih. Jadi gini jadi kita pengen tahu nih kayak mitos harus baik Dan. Jadi lembut suara lu Dan, oke? Jadi gini kayak kita kesini ingin tahu informasi tentang Danau Toba ini kayak. Itu ngancem apa lembut kadang? Gue yang lembut tuh gimana sih? itu Gue bingung deh. intimidasi. Enggak bener, Dam. Udah bener itu udah lembut banget, udah bener lembut bener. banget kan, ya? Lanjutin, Dam. Dia marah tahu, dia kesel, kadang nggak sopan gitu, kamu nggak sopan kayak gitu. Lembutnya gimana? Gue gak bisa Opung, lembut. panggil Opung. Opung, gitu kan. Mungkin lebih ceriwis lagi gitu kadang. Halo, kakek. Nah, gue gak bisa. Duh, Dia gimana ya? maki-maki loh pakai bahasa yang kayaknya Iya. tuh Batak. Nggak ngerti sih. Nggak ngerti. Kayak gini aja lah kayak. Lo mau gue jambak atau ngasih informasi kayak? Capek gue kayak. Muka poker face tuh gak bisa kayak. Gue gak bisa poker face kayak. Masalahnya kayak tadi kami udah dari kota Samosir yang di Nah. langit udah capek kayak gitu. Terus sekarang ngapain datang ke sini? Iya, Ya benar. kita Iya, pengen dia cari kayak gitu. tahu gitu loh. Kalau nggak kita Nggak sopan, keluar gitu katanya. entar dulu kayak. Kayak aku punya ide baik, ide yang baik. Gimana kalau pintu keluarnya kita tutup, cuma kakek dan kita berlima di sini? Gimana? Gue sih Mau setuju nggak, Mas Kek? Wil. Gue sih setuju sih. Itu lebih nggak sopan katanya. Udah, Mas Wil. Dia marah sih. Aku tutup ya pintunya ya. Tutup Mas. Gak ada yang Tutup. lihat kok. Marah, dia Tutup Mas. ngomong. Tutup Mas. Wil. Bentar. Oke, satu, tutup. dua. Oh my god. Nah baru seru Ya. nih. Gelap kan kek? Nah sekarang hanya kita berlima, kita bisa ngomong dengan santai kek. Tapi ya Kawil tuh di situ ya jadi astral aja mukanya tuh kayak sambil ketawa gitu. Oke, gelap kan kayak gitu, gelap kan kayak tapi sambil ketawa. Kita nih sebenarnya orang-orang baik kayak. Tuh kek, aku nggak sengaja tiba-tiba ada pedang tajam bang kek. Tapi Boleh nggak? tapi Kawil kenapa senyum-senyum sih? Maksudnya sambil ngomong sambil senyum lucu. Karena udah kesel energi capek kan tadi di kota Samosir juga kayak sih. Dia aneh. energinya nih kayak kakek pernah ngeliat energi pedang tajam ini kan tuh ya kan. Dia kesel, marah, tapi tersudut. Tersudut bingung. Iya benar. Ini The Clients bilang apa ya? Panggil tulang, panggil lay aja kalian. Apa nih? Lang bayremu ini. Hah? Nggak tahu bahasa Batak tuh ya? Lai. Lay. Oh iya dia ngangguk bang. Oke, lanjut aja tanya bang, langsung bang, cepet bang. Jadi gini Lai. Kita butuh informasi mengenai Danau Sebentar Toba dam, ini. sebentar dam. Gue taruh pedangnya di lehernya dulu. Dah, tanya. Oke. Jadi gini Lai. Kita berempat ini kesini pengen cari informasi mengenai Danau Toba ini karena banyak mitos banget yang bisa dibilang menakutkan sih buat gue yang agak takut gitu. Lu lihat itu pedang gue di lehernya kan dam? Gue lihat. Oh dia bercerita sih. Dulunya ini memang gunung katanya. Ini bercerita nih. Ini gunung. Udah lama banget. Ini 19 pak. Emang mau 19 ya? Enggak dong, seharusnya 8 di bawah itu dong. Pokoknya dia kayak ngasih angka gitu, nggak tahu 19 gitu. Terus? Jujur
jujur ya, kok agak beda ya sama yang tadi Mas Wil ya? Iya, beda. Informasinya ya? I don't know. Coba deh. Nih gue coba ya. Iya, iya. Di sini nggak ada penduduk dulunya katanya gitu. Nggak ada penduduk di sini. Jauh banget penduduk itu ke situ. Karena warga tuh takut deket gunung segala macem banget. Di sini nih dulu tuh banyak hewan buas, ular buas segala macem di sini. Pokoknya di daerah sini agak masih seram lah, satuannya tuh agak seram. Jadi kayak bisa dibilang tempatnya agak tempat yang agak negatif nih dulu, kayak tempat apa yang kawasan yang dilarang untuk dimasuki untuk warga yang agak jauh dari sini kata dia gitu kan. Ya salah satunya kita sih yang suka mengganggu. Dia ngakuin itu sih. Dia udah cukup netral nih keadaan Iya. sekarang. Tapi urusan apa kalian kesini? Pengen kepo doang nih. Kita cuma pengen jalan-jalan untuk mencari tahu Justru mau informasi. lanjutin nggak soal ikan? Nah, silakan Jess, ikan Jess. Menjelasin. Bentar, tapi jadi yang bener yang mana ya Ya, guys? makanya gue agak bingung nih. Kalau masuk logika gue sih ini. Iya, ini lebih masuk sih. Tapi dari mana dia bisa namain Pulau Samosir? Kota Samosir juga. Nah itu bingung. Coba kayak aku mau Gini, nanya. si Coba si deh. panglima tadi itu dan ketika ditanyain ya kan pekerja ceweknya banyak tuh, which is astral juga, I'm guessing jin juga ya. Mukanya tuh kayak bingung gitu loh, kayak I guess mereka cuma rakyat biasa yang juga denger cerita rakyat juga gitu loh. Even jin pun kan nggak tahu, kayak kan kita tanya sama sahabat jin kita, kapan sih jin diciptakan, jin pertama siapa, mereka juga nggak tahu. Mereka hanya tahu dari arsip perpustakaan dunia jin, kayak ini loh jin pertama, istilahnya Adam dan Hawanya versinya ini gitu. Tapi mereka juga nggak tahu. Tapi jujur sih dari penampilannya memang lebih tua si kakek sih daripada yang tadi. Ya mungkin tuh cerita rakyat aja kali ya mungkin ya, nggak tahu juga sih tapi. Oke, balik lagi. Di situ bener gak sih ada sosok astralnya siapa sih di Danau Toba yang paling kuat? Dia bilang sih ada salah satu di danau itu. Kita belum ke danau kan tadi Mas? Belum sama sekali belum. Nah, jadi memang di danau itu tuh katanya tuh ada eksistensi astral yang memang suka banget kayak menghirup jiwa-jiwa orang memang. Cewek bukan kadem. Nah ini masuk sama yang dibilang yang di berita tadi nih. KM Sinar Bangun ya. Nah suka ngisep jiwa-jiwa orang. Tapi kalau kita kasar dia masih ngingetin sih di sana sih bahaya kata dia gitu. Tapi kalau kalian memang menyerahkan jiwa kalian, mending kesini aja. Tahu nggak? Gue interupsi ya. Gue baca memori si kakek. Kasian banget si kakek. Aku nggak kebagian sama sekali. Iya sih. Jadi si siapapun entitas yang di Danau Toba rakus, jin-jin pinggiran gitu nggak dikasih jatah. Kasian si kakek kayak nggak dikasih mainan, nggak dikasih jiwa aja. Makanya dia kayak begini. Ya udahlah. Tapi kayak aku masih penasaran sih sama yang tadi. Boleh tolong kabel tanyain? Yang mana? Yang Samosir tadi itu. Yang orangnya itu beneran ada apa enggak sih? Toba. Iya, Toba dan Samosir dan lain-lain. Samosir kan lebih ke pulau. Aku pun juga hanya mendengar itu sudah lama katanya. Oh si kakek ini nggak pernah bisa keluar dari goa Dam. Karena kalau dia keluar dari goa, gue nggak tahu kenapa ya. Harusnya kakek kan nggak apa-apa kena sinar matahari. Kenapa kek nggak boleh keluar kena matahari? Kenapa? Kata dia masalah tempat tinggal soalnya. Zona kali Zona sih kayaknya. Bukan, kakek ini kayaknya, ya mungkin iya, tapi kamu kayak kakek dikutuk ya. Jadi kayak kalau kena sinar matahari nggak bisa gitu, kayak tersiksa atau gimana? Kakek kalah perang atau gimana? Sebenarnya saya kena matahari nggak apa-apa, tapi nggak enak aja katanya. Tapi kenapa kakek udah lama banget sih di goa ini? Kayaknya emang dia lebih nyaman di goa sih. Iya, lebih nyaman. Tempat dia sendirian. Oke. Itu barusan ada peliharaan ularnya datang ya Dam? Iya, dari tadi gue liatin. Guys, kalau udah nggak ada yang penting lagi di sana, cus. Pindah kemana lagi nih? Agak bingung nih. Ya udah ke buaya itu aja tuh Danau Toba tuh langsung. Tentang Nyelam langsung, bad Mau idea langsung. sih. Iya, bad idea. Boleh gue yang mimpin aja nggak kalau ke situ? Ya udah. Boleh. Silakan Bro Will. Balik dulu ke studio ya. Oke, balik dulu yuk. Tapi kalau kata Kita si mau di kakek titik kadang- mananya? Pernah dengar dong? Langsung nyemplung. Di dalam. Iya langsung pure, udah bodo amat apa yang Udah ditemuin. dingin, gelap. Tadi aku udah coba dikit sih dan ada sampah sih di dalam. Oke, yuk. Ya Tuhan. Real life. Tapi itu real life ya, bukan yang Come on. gaibnya.
Ya, waktu jalan terus. Ya Tuhan, lindungilah kami. Yang penting kami mengungkap apa yang perlu diungkap. Hanya itu saja, lindungilah kami. Dan kami mulai perjalanan sekarang langsung menuju Danau Toba. Oke. 1, 2, 3. Ya gue udah di dasar langsung. Aduh, tanggung-tanggung iya, gue. aku juga. Oh iya, ada naga. Iya, benar. Tadi aku sempat lihat ada naga sih memang. Itu puseran yang berusaha mentalin kita ke atas lawan ya. Iya. Kita berusaha dipentalin lagi ke atas. Bener. Gila, kenceng banget ya arusnya ya. Aduh, serem ya. Di bawah nih kenceng ya arusnya. Tuh, ini buaya kok putih ya warnanya. Putih, naganya juga putih. Setelah kita ke bawah, kok nggak begitu negatif? Lah, apa perasaan gue doang? Sebenarnya negatif sih, aku sih ngerasanya tapi Gara-gara kita ke bawah, kabur semua guys. bentar, itu kok buayanya kok, aduh ini karena aku udah lapar apa gimana ya. Dulu tuh my dad ya, papaku tuh suka beliin kue buaya, roti buaya. Itu kok buayanya mirip kayak gitu ya modelnya. Coba bang, keluarkan jurus buaya lu bang. Sorry. Kanan depan gue ada ikan gede banget. Lihat. Ikan Segede piramid Yonaguni. Ikan mas. Gak tahu, gede banget dam itu. Coba deh. Tapi kok rada aneh deh. Itu ikan apa? Itu bukan ikan mas sih. Tahu, nggak Itu jelas. ikan raksasa, tapi itu bukan ikan mas. Iya. Itu apaan sih? Oh, astral itu. Astral. Oh, Agak berat ya di ayak. Coba bang, sonarnya bang dikeluarkan bang. Tepok. aduh, aku bener-bener nggak cocok sih di sini. Di daerah sono. Iya, Dari arah bereaksi sih ikannya sih. Terus kayak pada Tuh, ujung arah jam 11:30 depan. Look, itu ada cewek. Kayaknya jin penguasanya dam. Nah, Samperin aku ke juga situ, gitu. duduk di kursi dia. Ya udah samperin dong. Itu, oke. 1, 2. aku di sebelah kau itu. Wow, keren loh. Keren, tempatnya keren. Maksudnya dia duduk di singgasana. Kayak ratu hijau, tapi bukan ratu hijau sih ini. Beda. Ini jin apa lagi? Kulitnya hijau ya guys warnanya ya. Kayak sisi ular gitu. Hijau lumut gitu loh warnanya. Ngomongnya kayak gini. Mengapa kalian kemari kayak gitu? Iya kayak gitu. Bukan, mengapa kalian kemari? Enggak. Enggak. Mengapa kalian kemari? Nah, itu baru lembut Dan bang. sambil senyum. Manusia Dia sambil manusia yang malang. Dia sambil Kalian senyum. tersesat di sini gitu katanya. Tuh bang. Kalian tidak bisa kembali katanya. Ini perasaan aku doang atau dia suka pakai warna merah ya? Oh aku suka merah. Merah itu ibarat darah kata dia. Aku suka banget sama dia. Tiba-tiba hati aku. Oh, ternyata ikan-ikan besar itu tuh prajurit-prajuritnya, Bo. Yang ikan mas. Gua nggak besar bilang itu. ikan mas, tapi ikannya bentuk tipe yang bibirnya semua ikan nganga ya. Tapi bibirnya yang celangap nganga gitu loh. Aku nggak percaya ini. Kenapa bang? Gue nggak percaya aja mana ada suaranya dia. Iya. Dia ini sih agak licik sih menurut aku. Wah, ini bisa Sendiri dimusnahin dia nih. dia. Iya, Dan dia ini emang abstraknya negatif bisa sih. ditindak ini. Dia emang negatif sih. Silakan mas. Tunggu dulu, jangan langsung ditindak. Tanya Iya, dulu. sabar. KM Sinar Bangun gimana? KM Sinar Kalian Bangun. lihat deh di belakang kita tuh udah ada itu kayak trisula gitu loh. Kayak mau Nusuk. mau nusuk kita Pantesan ini. dia Udah boleh nggak ditindak. enak. Oke. Udah nggak enak. Ratu, siapapun. Iya gitu. Namanya siapa namanya? Bangkai kapalnya itu warna putih gak sih? Iya, putih ya. Itu, gue lihat tuh. Kalian mau menukar apa untuk mencari informasi itu katanya? Menukar nyawamu dengan nyawamu sendiri. Siapa itu yang berbicara katanya? Zidane. Oke. Kamu tahu kan, aku bisa mensamperimu di tempat kediamanmu katanya. Aku suka itu. Kalian seperti manusia tidak tahu cara main kami katanya. Ajarin kami. Para buaya. Dia terbatas sih pergerakannya. Ini kayaknya buronan deh, Dam. Lu berasa dia buron nggak? Silakan Mas Wil. Enggak, gue nanya lu berasa dia buron nggak? Iya. Iya, dia Sikat. buron sih. Mau Tapi potong tanya dulu. berapa? Kamu tahu nggak KM Sinar Sinar Bangun yang baru Gimana? tenggelam Ratu? 2018? Dia tahu. Tanya Mas Wil. Dia tahu. Kenapa itu tenggelam dan kemana? Pada Mayat-mayat saat Oh iya, itu benar-benar. Itu overload. Maksudnya kayak nggak. Coba terus lanjut, Jess. pada saat itu begitu meriah. Seperti melihat mercusuar meledakkan kembang apinya di atas langit.
Itu begitu meriah seperti karnaval 164 yang sedang jiwa. dibuat. Gimana nggak karnaval? Ini gue liat memorinya, Bo. Jadi itu kapalnya itu kecelakaan, itu kayaknya murni human error dan yang lain-lain. Tapi ketika orang pada berenang gitu, itu si ratu ini ngeliat ke atas gitu, wah, kaki-kaki gitu loh, kayak ya you know lah, lu posisiin kayak lu ngeliat dari jarak dasar laut gitu kan, dasar danau kan. Makanya dia bilang mercusuar kan? Terus dia bilang, ayo gitu. Terus ke ikan-ikannya itu prajurit-prajuritnya itu it's all yours gitu. Pantesan lu ditindak lo sama kebukanan lo. Ya terus akhirnya, nah gue nggak ngerti nih, orang itu diculik gimana caranya astral nyulik. Oh bisa katanya, kamu dengan prajurit-prajuritmu mengambil jiwa-jiwanya. Iya gitu. Kemana yang hilang 164 raga bukan jiwa ya? Oh itu rahasia. Kalian mau menukar pakai apa untuk mendapatkan informasi itu? I found it. Kiri, bunker baik underground. Kiri arah jam 10 agak bawah dam. Di balik tembok, lu mesti ngehajar itu batunya. Langsung. Ya Tuhan, atas kuasa Tuhan, Ya Tuhan. apa yang mesti dibebaskan, terjelas kehendak Tuhan. Keluar semua, keluar. Itu jiwa tuh. Keluar, jiwa. Tapi beberapa ada jin juga, buset deh. Lu nggak cuma human doang ya, jin juga lu perangkap, kacau lo. Itu benar-benar alert banget sih Belum sistemnya cukup. dia nih. Terus dia gimana marah-marah? Gimana Lin? Dia gimana? Dia ditebas sama Khalil. Belum. Itu nanti. Yang kakak tebas tuh yang sekitar-sekitarnya. Kok dia nggak marah sih? Dia nggak marah. Sebenarnya marah sih. Wait. Pastiin ini visionnya. Enggak. Ya Tuhan, tunjukkan kebenaran. Gila, Khalil. Dia bilang gini. Hati-hati ya. Kamu bisa membebaskan. Gua rasa dia udah siap mati deh. Bentar, hati-hati Itu, ya. kenapa? Dia bisa manipulasi. Jadi dia bisa kayak ngebelah dirinya gitu. Terus kayak seakan-akan dia terbunuh, ntar dia ngumpet gitu loh. Iya, dia udah siap mati, Bo. Makanya dia bilang kayak Dia bukan siap mati. Dia Pintar. kamuflase. yang penting bebasin jiwa dulu. Karena aku ngeliatnya tadi dia sempat berdiri, terus kayak agak marah gitu. Yang asli kan, Lin? Yang aslinya dia Iya. berdiri terus marah gitu. Dia kamuflase banget. Kayak siaga gitu loh. Iya, betul. Ya Tuhan, atas kuasa Tuhan, kami serahkan jiwa-jiwa ini. Anjir, diambil lagi sama dia. Wah, Iya. Kalau menurutku ya, mendingan tebas dia dulu, baru nyelamatin. Soalnya tuh ada ikan-ikan yang rese juga. Ini ya. Tuhan yang maha kuasa. Udah, biar gua aja ya. Oke. Tuhan, Sangat tebas maksudnya loh. Gue yang bagian makannya. atas kuasa Tuhan, kami serahkan si Ratu Jin ini yang harus ditindak atas keadilanmu, penghakimanmu, dan kehendakmu. Terjadilah kehendak Tuhan pada kerajaan ini dan pada entitas ini. Amin. Amin. Sisain buat Bang Adam. Dia mau makan. Gila, gue ngeliat kayak ada batu-batu gede gitu ngebenyekin mereka semua. Oh, Tuhan marah sih. Tuhan bener-bener marah sih sama mereka. Ya elah, Kenapa? yang pemimpinnya beneran mati sih Jess. Kayak Iya ada kan? batu benyek kayak kue di gitu. Terus dia bilang kayak sambil kebenam gini, terus dia bilang kayak Ratu Hijau akan tahu hal ini. Terus dia mati. Ratu Hijau. Ketemu lagi. Masih enak kok mas. Kenapa? Masih enak kok. Jadi spaghetti ya? Itu ada giram leper putih di jiwa-jiwa itu. Lihat nggak ada malaikat maut putih di dekat jiwa itu? Gila, itu manusia dan ada jin juga bener. Ada anak-anak malah. Agak manis ya. Apanya? Apa Kalian rasanya? mau ikut denganku atau mau tetap di sini terus, kata giram leper putihnya. Ya, pada Waktu takut kalian sih. terbatas. Jiwa-jiwanya pada takut. Tumben ya manis ya. Apanya? Karena setelahku akan ada rekanku yang akan membersihkan tempat ini. Iya. Arka hitam, nggak tahu siapa. Pada ikut Iya, semua pada ikut, Gandol. pada Jin ikut. pun ikut. Pada ikut semua. Baik, aku berangkat, kata si GR putih. Thank you. Oke, penghabisan ya, pembersihan dam. Atau lu mau have some? Enggak. Oke. Gue lebih nyemilin dia aja nih. Hah? Kok manis Bang? Kok bisa manis Gue Bang? nggak tahu. Baru ini nemuin. Mungkin dia perawatannya bagus Bang. Gue rasa ya. Biar ratu. Lo tau kan daging ikan yang manis. Iya salmon gitu Kayak ya. gini.
Kadang plotekin bagian mananya. Jatuh sisa-sisa dari yang dihantam aja. Masih ada sisa kok tadi. Jadi mentah gitu. Gue nungguin nih sebelum dihantam terakhir. Mau nggak ada informasi yang diambil lagi nggak ada? Orang udah mati semua. Biar too fast ya. Sulit. Sorry Bo, soalnya kita pun juga diserang, kita harus bela diri. Iya, betul benar. nggak bisa tunggu-tungguan. Sudah? Yuk. Oke, terjadilah kehendak Tunggu. Tuhan. Kenapa bang? Oh, emang kayak insang juga sih ya. Telinganya. Lu ngeliat bangkai ikan banyak kan, Dam? Oke. Oke lah, udah cukup lah. Oke. Dia lebih ke ijo-ijoan gitu ya warnanya. Ijo-ijo biru gitu ya warnanya. Emang darahnya segar sih. Maksudnya jangan lu gencet ya maksudnya. Lo apain? Sashimi ya? Iya. Ya udah lanjut yuk. Silakan Bro Will. Terjadilah kehendak Tuhan melalui agen ini. Apa yang terlihat Jess? Hilang semuanya. Hilang. Sakit Kayak apa? Kayak slup gitu atau gimana sih? Jess? Gimana ya? Kalau bisa digambarin? Kayak semuanya jadi abu pelan-pelan. Sakit pelan-pelan. Awalnya kayak ada ledakan gitu tapi abis itu hilang gitu. Arkanya balik lagi. Boleh balik ke studio nggak? Iya, boleh nggak? Capek. Udah habis di sana? Habis, nggak ada lagi yang bisa Oke dilihat. oke. Yuk kita bikin kesimpulan. Balik ya. 1, 2. Udah balik. Oke, para noise dan the clients. Agak oleng. Gimana? Tapi arwah-arwahnya yang jiwa-jiwa Itu udah terperangkap ikut GR dibawa. putih tadi. Ada Iya. yang bandel nggak? Aku mau di sini aja gitu. Nggak ada. Untungnya ngikut semua. Jinnya? Ngikut juga. Oh, Untungnya mereka lebih milih diselamatin sih. Untungnya. nggak kaget tuh mereka apa emang udah tahu mereka selama ini Kaget. terperangkap. Kaget Mereka lah, kaget. kaget. Mereka kaget tapi kan diancam kan. Kalian mau ngikut aku atau ngikut Arka yang lebih serem. Kenapa? Enggak, bukan ikut bukan Arka, ikut, tapi kayak atau diem di sini. Iya, Iya. diem di Oh. sini dan dimusnahkan bersama dengan gitu. Gone with the Iya. pemusnahan gitu. Mau di sini kalau nggak lu kena nuklir gitu. Iya, kayak gitu. Iya, itu Kayak itu gitu. tepat. Sekarang gua ngerti kenapa si Ratu Danau itu harus ditindak. Dia melakukan kesalahan fatal yang orang lagi apa sih kayak ngapung-ngapung gitu. Gua nggak ngerti gimana bisa digodain dan gua nggak ngerti itu. Yang Itu aku dia lihat ditangkap terus diikat sih, sempat diikat. Iya, itu udah ngelanggar kodrat loh itu. Iya, emang Pantesan. jahat sih. Buron ya Dam ya. Kejahatan dia di mata Tuhan udah Banget. banget sih. Jahat dia. Segar banget padahal darahnya itu segar banget semua. Itu udah mengurai sih. Istilah kalau kita nyari raganya juga ya pasti ya entah ditangkap ataupun kayak gimana gue nggak ngerti dibuat tenggelam dia mengurai pasti udah jadi makanan makhluk fisik di sana ikan atau apa. Pantesan Panglima Heres bilang negatif yang di danau. Pantesan. Terus Pangeran Harris gimana? Wah sekarang jadi satu teritori doang nih. Ya gak sih? Ya kan? Gila, gue dimarahin. Ini telepati nih. Hei, ada sesuatu yang terjadi di bawah danau. Kalian berbuat apa? Kalian gak boleh seperti itu. Itu merusak keseimbangan. Iya, gue yang dimarahin. Kayaknya dia gue ngerti deh. Hatinya Panglima Heres tuh Iya. mereka nggak saling usik antara kota langitnya sama danaunya. Tapi mereka juga nggak berharap itu dihancurkan. Ada bang kayaknya. By the way penglihatan Bang Adam bangkainya sama kayak gini. Mirip. Lihat. Nggak terlalu gede banget Sama sih. yang dilihat tadi pas lagi ATI. Emang nggak gede, tapi emang overload banget sih. Lu bayangin aja kapal sekecil itu nampung 180 orang, Ya, buset. 190. Motor. Hah? Ada motornya tadi. Ada motornya juga. Jadi kesimpulannya adalah accident-nya itu I think human error murni. Entah overload atau gara-gara engine failure apa. Tetapi ketika korban itu sedang mungkin di atas danau, disitulah astralnya mulai ikut campur. Gitu. Sekarang jiwa-jiwanya juga udah tenang lah, udah dibawa juga ya. Udah dibawa. Terus apalagi lu mau tanya? Nah, Bro Willy dapat apa lagi? Si Panglima Heres sambil nge-scan pakai mata dia ke bawah gitu. Ini nggak mungkin katanya. Aduh, gue nanti dicap apa lagi sama the client. Dia bilang kayak ini tidak mungkin tidak ada sisa sama sekali gitu. Kita berbuat hal yang benar nggak sih ini? Ya, yang penting kan Kan kita udah doa. diizinkan kan? Aku tidak mengerti manusia katanya. Tapi Hijau tadi apa, hijau apa biru sih itu? kehijauan. Tapi kalau dari bawah laut emang kelihatannya kayak putih. Nih, Iyalah. nih. Putih emang putih. Nih kayak gini kan. Tuh, Iya. foto bawah laut Itu kayak gini. hijau aqua, Bang. Hijau apa sih? Hijau Tosca ke lebih muda lagi. Bener sih kayak putih. Putih, emang putih. Oke, lanjut. Kenapa, Jess? Nanti kalau
kalau misalkan kami kesini boleh nggak sih kami lebih ngulik legendanya lagi? Penasaran. Dia tuh belum jawab, tapi hatinya tuh kayak gue agak was-was ya sama manusia-manusia ini. Bukan itu maksud kami. Ya sudah katanya. Nah ini dia baru ngomong ya sudah. Lebih baik nanti kalau kalian kesini lagi, aku akan berikan kalian satu arsip buku. Nah Cakep. buku gitu. Jadi bisa Danau Toba part 2 nih. Buku. Itu gunung apa tadi? Gunung gantung ya? Batu gantung aja belum kan? Masih banyak banget sebenarnya. Iya. Tapi kalian tidak akan membuat onar di kota langit ini kan katanya. Enggak lah. Enggak, tentu enggak. Enggak datuk apa sih dia? Apa sih kalau Kalian sadar tidak katanya? Kejadian ini akan dengan cepat menyebar ke seluruh, ya istilahnya dunia jin. Gue mau nanya, ada apa hubungannya Danau Toba ini dengan Ratu Hijau Selatan? Karena Kita ingin membahasnya. Aku tidak dia nggak, dia soalnya langit, dia daerah langit. karena di detik-detik terakhir si Ratu Bawah, kita belum nanya juga lagi namanya siapa kan? Si ratunya itu. Ya, dia bilang nanti kalian akan berhadapan dengan Ratu Hijau. Bukan, dia nggak bilang nanti berhadapan, nanti Ratu Hijau pasti tahu insiden ini katanya. Ya udah. Book of Samosir. Ada gue baca new item received Book of Samosir. Ini kayak main game RPG gitu lah habis. Baiklah kata Panglima, aku harus bekerja kembali, sampai jumpa. Oke, terima kasih Panglima, sampai jumpa. Oke, kita Dia closing. keren banget, dia sambil gini terus gini. Terus Wih. gini. Iya, keren sih. Keren banget. Keren sih. Nah, terus lebih ke arah kayak si naga-naga yang tadi tuh kemana tuh? Nggak tahu, gue juga Kenapa gini sih, loh, Pak? itu deep depthness-nya itu nggak yang kita lihat, kita tadi kan teman-teman di dasar danau kan. Iya, dasar banget. Maksudnya Gua- dalam iya, air kan? Gue nggak tahu di atasnya ada apa, mungkin ada yang baik gitu. Ada beberapa kata si oh damn, sorry gue dikasih vision sama Panglima Heres yang baik-baik. Ini gue sambil vision, anggap aja ada tembok vertikal yang nampung air ya. Nah kalau di airnya sendiri itu emang banyak yang negatif, tapi yang positif sembunyi di balik temboknya situ, di balik tembok vertikal yang Tahu. danaunya. Kayak ada pembatasnya gitu. Di situ. Palung lah. Itu tempat tinggal mereka katanya. Oh. Nggak semuanya negatif. I see. Yang kalian basmi tadi kata Panglima Heres, dia sambil kerja, itu memang sudah meresahkan dari lama katanya. Itu hanyalah kelompok kecil tapi cukup meresahkan katanya. Jadi nyawa-nyawanya apa? Kalau nanya ke Panglima Heres ya, itu tubuh-tubuhnya raganya tuh di kemana? Kalau kayak gitu, misalkan tidak ditemukan loh, maksudnya lost found. Jujur gone sih tadi gara-gara arkanya kan turun tangan. Bukan. Oh, tubuh yang mana? Ini tubuh-tubuh asli manusia yang tenggelam itu, yang tidak ditemukan. Terurai sih gue udah rasa. terurai. Tapi Kan jadi- awalnya tuh apa? Diikat dulu sama mereka. Kalau secara supernatural gitu loh. Apa yang mereka perbuat? Gue pengen tahu. Feelingku Gitu. sih ada campur tangan sama Ganggang sih. Tadi aku sempat dapat vision Ganggang itu ngiket si manusia. Kalau dari Panglima Heres, tapi itu logis juga katanya Jesslyn. Emang ya itu kan logis kita yang pertama kali ya kita duga kan. Enggak, gue nggak ada jawaban, nggak dapet jawaban gue. Karena mereka tinggi loh di atas danau loh kayak. Iya. Oke. Mereka nggak ikut campur sih. Siap, gue baca ini dulu ya. Panglima Heres marganya apa? Kan orang Batak. Coba mau nggak dia ditanya? Ini banyak orang Batak loh di sini loh yang datang. Nggak ada jawaban juga. Gitu. Nggak dikasih jawaban sama dia diem doang loh guys. Oke. Kalau katanya Sinat nanti Sinaga entah kenapa aku rasanya dia netral, lugu polos ya begitulah. Namanya Borunaitang bukan sih perempuan tadi, perempuan Borunaitang bisa jadi sih ya. Nggak tahu. Nggak nanya nama. Kalau itu sebagian kecil berarti masih ada yang lebih besar. Gue nggak mau meneliti sih. Kalau yang hancur tadi kelompok kecil, mana yang kelompok besarnya? Faedah, paling pusatnya yang itu lagi, yang selatan lagi. Iya sih. Faedah si naga di situ juga nggak tahu, bisa jadi dia tinggal di situ aja. Oke. Marga Sinaga ada hubungannya dengan naga di Toba kah? Saya tidak tahu ya kan. Kata si Heres, aku pernah mendengar beberapa omongan orang bawah. Oh, dia bilang manusia itu orang bawah. Manusia itu orang bawah. Iya, dia bilang kayak makhluk bawah atau orang bawah tuh artinya human. Dia padahal nggak di langit amat sih, tapi ya udahlah ya. Dia bilang kayak naga itu netral,
dia nggak mau nyakitin human, tapi kadang-kadang terlihat oleh human. Oh, itu yang orang-orang bilang Loch Ness ya. Nah sayangnya orang-orang bawah itu malah pengen nangkep dan seakan-akan kayak menjadikan dagingnya daging jualan. Ih, jangan dong. Gua nggak ngerti kenapa begitu ya. Tapi emang dia kalau gitu fisik gitu? Apa astral? Nggak sengaja kelihatan gitu. Nggak sengaja kelihatan ya. Tentu saja orang-orang astral ya? bawah tidak bisa menangkapnya, namun kasihan katanya. Gua baca hatinya kayak kasihan, kayak Jadi terbatas. Jadi terbatas pergerakan. Kalau ikan mas yang segede gaban, ada nggak sih bener yang 13-14 meter itu? Panglima, ikan mas. Yang menjadi mungkin ikonik Danau Toba. Gitu betul. Itu dibilang ini gue udah agak drain sih, jadi gue udah agak turun. Tapi dibilang kayak sepertinya kalau ikan mas yang kalian maksud itu evolusi fisikal ikan. Oh, jadi emang fisik ya? Emang fisikal ikan, evolusi. bukan Jadi goib kayak kayak apa sih, kayak Pithecanthropus erectus lama-lama kan jadi human. Nah bisa aja itu evolusi ikan, mungkin kebanyakan dikasih makan pup kali. Gue nggak ngerti. Lama-lama jadi enggak ya kan, jadinya besar-besar gitu. Pokoknya evolusi. Oke, Tidak, itu bukan astral ada katanya. tadi mau ngomong apa? Udah sih itu aja. Oke. Aku rasa mendingan kita lanjut. Sign off. Oke. Siap. Terakhir. Soalnya jujur lu ngeliat ikan-ikan raksasa yang astral tadi bukan emas kan? Dan jauh lebih besar daripada ikan emas. Bentukannya Jauh. apa sih? Kayak ikan apa? Kayak ikan Arwana. laut dalam. Ikan laut dalam yang matanya agak translucent putih. Kayak Tahu. silikon gitu. Apa tuh nama ikannya Dan? Anglerfish. Ya mirip. Terus mulutnya nganga tapi gede dan bersisik. Jelek sih. Jadi Jelek sih. bisa dianggap keputusannya juga, ini kesimpulan ya, bahwa mitos yang katanya H-1 sebelum si warga itu nangkep ikan mas itu, tau kan? Katanya menyebabkan si KM Sinar Bangun itu tenggelam. Ternyata memang bukan ya. Barusan dia bilang itu mah dicocok-cocokkan saja Iya, gitu. iya. Oh, dicocokkan aja ya. Jadi bukan ya. Itu kita dapat kesimpulan kayak gitulah. Itu kata dia ya. Jadi memang ikan masnya itu ya udah, warga yang nangkap itu tidak jadi bermasalah. Bukan salahnya dia ya gak sih? Kayak gitu. Oke deh, kalau gitu kita mau sapa-sapa dulu nih para nos yang ada hadir di sini. Terus bisa tanya Bang Ada, udah Notoba masuk suku buku pengetahuan apa enggak? Emang masuk Bang? Enggak nyari ya, belum. Oke. Kisi-kisi Book of Samosir yang tadi dikasih isinya apa? Kayaknya lebih ke arah memang sejarah legendanya aja ya. Mungkin begitu kali. Kita belum buka sih. Belum buka. Sisik naga sama sisik ikan mas mirip kan? Katanya ikan sama orang ternyata naga. Hah? Ikan sama orang ternyata naga. Oh, bisa jadi. Emang pernah dapat ikan mas yang gede. Oh, di sana ya, benar. Oke lah kalau kayak gitu, kita masuk ke arah kesimpulan. Silakan kesimpulan dari konten Danau Toba dari teman-teman. Kesimpulannya belajar berenang. Setuju. Yang ini gue setuju. Udah simple, padat, berisi udah. Tapi momen apa yang paling menarik di kali ini, Aileen? Dingin sih di situ. Jadi kamu gak usah jauh-jauh liburan ke Lembang lagi kalau gitu. Astral projection aja. Nggak begitu juga. Bang Adam? Jangan lupa beli pelampung. Jesslyn? Udah capek. Bro Will? Udah. Capek, belajar berenang, lapar. Oke lah kalau kayak gitu, The Clients dan Paranoid, terima kasih yang udah hadir part kayak gini. Semoga menghibur kalian, semoga menambah pengetahuan juga. Walaupun pengetahuannya juga nggak tahu juga sih nih istilahnya masih bener apa nggak, karena dua kubu beda ya. Tapi percaya sama kubu yang bener aja lah, si Samosir itulah. Kenapa Bang, lu mau ngomong? Kagak. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih sekali lagi untuk tim Detektif Astral, Bro Willy, Jesslyn, Aileen, Bang Adam. Oke kalau gitu sampai jumpa The Clients, dan tetap di Detektif Astral. Hari ini mengelarkan masalah dengan masalah. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.